Mas, Kamu mau kemana sih? Udah di sini aja. makasih Mas. Ya ampun! Ngajar kalian ya! Ternyata kalian main di belakang aku! Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi apa ya? Ibu ganggu nggak? Enggak kok Bu, Yati lagi beresin jahitan aja. Lebaran ini kamu mudik kan? Kamu udah lama loh nggak pulang. Doakan Yati punya rezeki lebih ya Bu, biar bisa mudik terus ketemu sama Ibu. Ibu gimana? Udah sembuh sakitnya? Alhamdulillah, ibu sehat. Tapi ibu kangen aja sama kamu, sama si kecil Fatimah juga. Ya udah deh, kamu lanjutin aja kerjanya. Salam ya buat si kecil. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih Bu, minumnya. Makasih sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yati. Sebentar ya nak, kamu masuk kamar dulu. Ya Bu. Hai Fatimah. Iya Ay. Mbak, aku datang ke sini mau ngambil jahitan untuk yayasan. Udah Ay, ini udah aku siapin. Alhamdulillah. Nih, makasih banyak ya Mbak Yati. Uangnya udah aku Sama. transfer ya? Ya, kalau gitu aku permisi ya. Semoga cocok ya Ay. Semoga. Mbak Yati, kami mau batalin orderan jahitan. Loh, kenapa Bu? Saya nggak yakin sama kualitas jahitan kamu. Mending saya beli di mall daripada saya dibilang norak karena jahitan kamu yang jelek. Mbak, maaf tapi saya biasa langganan kau di Mbak Yati. Dan Mbak Yati itu terpercaya. Saya baru ngambil jahitan saya. Iya Bu, tolong jangan dibatalin. Saya udah beli kain-kainnya. Tapi kan belum dijahit. Ya udah dijual lagi aja kainnya. Pokoknya sekarang balikin uang dan bahan kami. Kalau enggak, aku bakal sebarin kamu kalau nipu kami. Ya udah, sebentar saya ambilin ya. Ini bahannya. Dan ini uang DP-nya. Nah gitu dong. Yuk. Mbak Yati yang sabar ya. Insya Allah pasti diganti yang lebih baik. Kasih Ay. Kalau gitu aku pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Salam. Kenapa ada aja ujiannya? Tolong beri hamba kekuatan agar bisa bertahan demi anak dan ibu hamba. Kasih ya. Kamu udah berhasil menghasut warga untuk narik semua jahitannya dari Yati. Terus ini jahitan kamu yang kamu pindahin ke saya gratisin ongkos jahitnya. Wah, makasih ya Mbak. Kalau butuh bantuan lagi, kabarin aja. Saya duluan ya. Makasih. Ternyata gampang ya mas. Untuk ngefitnah warga bahwa jahitannya Yati jelek. Ya jadi semuanya kan jadi pindah ke konveksi kita. Kamu benar-benar jenius saya.
Aku yakin Yati sekarang lagi kelang kabut karena susah dapat orderan lagi. Ya emang itu tujuan aku. Bikin usahanya Yati hancur. Kamu kenapa sih sebenci itu sama Yati? Gini ya. Pertama, supaya usaha konveksi kita itu nggak ada saingan. Kedua, emang aku benci banget sih sama Yati dari SMA. Mukanya yang sok baik itu, sok wanita soleha itu. Jadi bikin orang-orang tuh simpati sama dia, terus ngebanding-bandingin aku sama dia. Males banget lah aku. Tapi gimana kalau warga balik lagi ngejahit ke dia? Secara fitnah kita kan gak parah-parah banget. Bukan via namanya, kalau cuma punya satu rencana. Jadi gini ya, sebenarnya jahitannya si Yati itu bagus banget. Tapi aku bikin usahanya hancur supaya aku bisa gampang untuk narik Yati kerja di sini. Nah, kita kan jadi untung dong kalau punya penjahit yang udah profesional. Aku tuh kasihan deh sama Mbak Yati. Usaha jahitannya kan kecil. Terus ada orang yang pesen sebanyak itu tiba-tiba di cancel. Aku tuh rasanya kayak pengen bantuin gitu. Oh, atau gini aja Mai. Tar, kita pesen baju seragaman untuk anak-anak yayasan. Lucu gak sih? Butuh gak menurut kalian? Butuh. Ya benar-benar, karena kalau misalnya ada acara-acara yayasan atau kita mau ketemu donatur itu kan bisa dipakai. Sama buat foto-foto bareng juga bisa tuh. Ya kan? Ya, kita bisa bikin itu dan kita bagi-bagi ke staf yayasan juga. Ya nggak sih? Boleh? Ya, ya. Belum ada ya? Astagfirullah. Waalaikumsalam. Mari. Ada apa kamu kesini? Kenapa lu? Datang tak dijemput pulang tak diantar. Gajah langkung aja lu. Ada jambang gue. Sakit. Ah, kayak guru BK aja sih. Maaf Fari, emang kamu tahu kan suka bercanda. Kenapa, ada apa? Ini, saya mau kasih hadiah buat kamu. Ini ada oleh-oleh dari keluarga saya. Tapi kayak kamu lebih cocok pakai ini. Ya ampun. Ini bagus banget, Fari. Makasih banyak ya. Kamu sampai repot-repot ngasih kain ini untuk aku. Gemes banget deh. Kayak couple-couple goals gitu loh. Sayang aja cuma satu kainnya. Kalau dua kan biar bisa couple-couple gitu. Kayak couple-couple zaman now. Nah, sekalian tuh lu, kayak kafan juga kapelan. Lagian ada-ada aja, gue juga bisa beliin itu. Kalau bisa bukan satu doang. Semua anak-anak yayasan gue bagi-bagiin. Ya lu lagian ngasih baju kapelan depan orang. Depan gue lagi sama Maya. Bikin iri ya tau gak? Astagfirullahaladzim. Saya gak kepikiran sih soal itu. Hah? Mungkin lain kali saya bisa beliin juga kali ya. Jahit. Bu, mau jahit baju? Mumpung mau lebaran, Bu. Enggak, jahitannya jelek, ya kan? Ya. Bu Yayan. Bayang sih. Lu ngapa kekisiran lagi nawarin jahitan di jalan begini? Bukannya udah bener-bener lu buka jahitan di rumah? Kan orderan lu udah banyak. Semalam mendadak warga batalin orderan, Bu. Saya nggak tahu kenapa. Katanya takut kalau jahit di saya itu jelek. Luluh, kunaon atuh nyawa kam si teh secepat itu bisa berubah pikirannya? Astagfirullahaladzim. Pan gue tahu kualitas jahitan lu itu emang bagus. Ah, pasti lu juga udah beli-beli bahan ya. Ih, lebar dong. Lu yang sabar jadi orangnya. Anggap nih ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat lu. Siapa tahu dengan lu sabar, lu ikhlas,
abis nih lu dapat rezeki yang nomplok, yang gede dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kagak salah emang lu curhat nih sama Haji Satiri, orang terpandang dan kesohor di kampung Mari. Mudah-mudahan lu ada solusi dah. Iya. Pokoknya saya doain Mbak Yati nanti dapat orderan yang banyak. Amin. Makasih doanya ya Bapak Ibu. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya. Saya masih mau muter-muter lagi. Semangat. Jahit. Panas banget. Perasaan aku udah muter-muter hampir semua komplek, tapi aku belum juga dapat orderan. Kalau kayak gini, gimana aku bisa ngumpulin uang buat mudik ketemu ibu? Ya Allah, jika memang ini adalah cobaan darimu, hamba mohon kuatkanlah hamba ya Allah. Tolong bukakan pintu rezeki untuk hamba, agar hamba bisa menafkahi Fatimah. Dan juga hamba bisa mudik dan ketemu sama ibu. Yati. Vi, Kamu ngapain di sini? ini tadi aku habis keliling biar dapat orderan baru, tapi ternyata susah banget ya, Vi. Ya ampun, kamu tuh cari order keliling lagi? Ya susah dong hari gini. Aduh, Yati, mendingan kamu kerja di konveksi aku aja. Aku udah ngundang loh beberapa warga, udah aku ajakin kerja di konveksi aku. Kan konveksi aku tuh lagi membludak banget. Orderan tuh lagi banyak mau lebaran, jadi kayak aku tuh butuh tambahan penjahit. Gimana? Tapi Vi, Udah, gak apa-apa. Kita kan teman SMA. Masa iya sih aku gak bantu kamu? Kamu lagi kayak gini, aku gak mungkin lah ngeliat kamu susah. Nanti aku kasih THR juga. ya Allah, secepat inikah Engkau menjawab semua doa-doaku tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yati. Halo, Ai. Kamu kok kesini lagi? Apa ada masalah sama jahitan kemarin? Alhamdulillah nggak ada, Mbak. Justru aku datang ke sini karena mau nyampein sesuatu. Sesuatu? Apa itu, Ai? Jadi rencananya yayasan ini mau bikin seragaman untuk anak-anak. Jadi kira-kira Mbak Yati bisa nggak ya? Ya, Ai. Coba aja kita ketemunya tadi siang. Aku pasti ambil orderan itu. Tapi sayangnya aku udah terima kerjaan dari konveksinya Via. Dan besok aku udah mulai kerja. Oh ya? Alhamdulillah selamat ya, Mbak. Justru aku seneng banget loh dengernya. Selamat ya. Makasih ya, Ai. Gara-gara orderan sepi, aku pikir kerja sama orang jadi lebih gampang. Jadi aku bisa ngumpulin uang buat mudik ketemu ibu sama Fatimah. Ya kan? Ai, aku punya ide. Gimana kalau kamu ordernya di konveksinya Via aja? Kan toh sama aja aku yang jahit, iya kan? Oh iya, bener juga sih Mbak. Iya. Tapi kalau misalkan kamu kerja, Fatimah gimana Mbak? Gampang, Ai. Aku bisa titipin Fatimah ke tetangga aku yang anaknya teman sekelas Fatimah. Oh, ya udah kalau gitu deh Mbak. Pokoknya kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang sama saya ya. Iya, Ai, makasih ya. Kalau gitu aku permisi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dilihat-lihat,
Yati boleh juga. Lumayan bagus juga hasil jahitan kamu. Yati, pertahanin ya. Iya, Pak. Kalau ada apa-apa, bilang sama Mas ya. Mas, nota yang kemarin kamu taruh mana ya? Tolong semuanya kerja yang fokus ya, biar konveksi kita lebih produktif lagi. Ya sayang, maaf tadi aku habis ngecekin kerjaan mereka. Tadi kamu bilang apa? Ini loh nota yang kaos bola kemarin, kamu taruh mana? Oh, yang itu ya. Kayaknya ketinggalan di mobil deh. Kita ambil yuk. Bentar, aku taruh dulu. Mas, kalau dipikir-pikir ya, kita kan udah dapat orderan banyak. Cuman kok kayaknya untungnya masih kurang deh. Kita harus bikin strategi apa lagi ya? Aku ada ide. Gimana kalau kita mulai pasang DP gede? Biar cuannya masuk duluan. Terus kita suruh karyawan buat lembur. Tapi gaji mereka gak usah dinaikin. Gimana? Kamu tuh emang paling bisa deh diandelin. Lagi cinta aku sama kamu. Udah diukur ya semuanya anak-anak. Ngomong-ngomong, makasih loh kalian udah percayain urusan seragam ke konveksi aku. Iya Mbak, ini semua berkat Mbak Yati yang udah ngasih tahu. Makasih juga loh Mbak, karena udah memberikan Mbak Yati pekerjaan. Oh iya, kan kita kan teman SMA, jadi pasti harus saling bantu. Oh iya Mbak, tenggat waktunya itu kan sebentar lagi. Apa Mbak Via bisa ya? Soalnya kan yang kita tahu emang konveksi Mbak itu kan rame banget orderannya. Aman, Mai. Yang ngerjain di aku kan penjahit profesional semua. Ya udah kalau gitu, kita obrolin soal DP-nya aja kali ya langsung? Boleh. Jadi DP-nya berapa Mbak? 75% ya. Dari tadi total yang aku kirim tadi. Maaf Mbak, tapi bukannya biasanya penjahit rumahan tuh DP-nya 50% ya? Atau bahkan kita bayarnya setelah bajunya jadi? Ya biasanya gitu sih. Ya kan beda dong, Ai. Kalau penjahit rumahan itu kan orderannya sedikit, terus ngejahitnya sendiri. Kalau aku kan yang ngejahitnya banyak. Pekerja-pekerja aku harus dipikirin. Kalau DP-nya kecil, nanti kasihan dong gaji mereka jadi molor. Oh, ya udah deh kalau gitu. Oke, kita langsung siapin aja ya pembayarannya. Sebentar ya, aku siapin dulu. Tolong kamu sama yang lain langsung bikin pola malam ini juga. Ukurannya sesuai yang ada di buku ini ya. Sesuai rencana, kamu tolong awasin ya. Kalau perlu suruh mereka lembur, oke? Pak, ini kan udah jamnya pulang. Nggak sebaiknya dilanjut besok aja, Pak. Kalian gak denger? Tadi Bu Fia bilang apa? Jain polanya sekarang. Kalian semua harus lembur. Jangan ada yang ngebantah. Mas, tapi kan kami udah kerja seharian. Dan aku juga udah janji sama anak aku, Mas. Gue jemput dia di jam pulang kerja. Dayati, kalian boleh pulang kok. Tapi nanti setelah kerjaan lemburnya selesai. Udah ya, kamu nurut aja sama Mas. Kan ini demi masa depan anak kamu juga.
Ngapain kalian bengong? Kerja! Iya, Pak. Pokoknya, gak ada yang boleh nolak lembur. Kecuali gaji kalian mau saya tahan. Ayo kerja! Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Nak, kok kamu di luar? Ibu kemana aja? Kok lama? Aku takut. Maaf ya sayang, ibu tadi lembur. Bu, ini kok Fatimah bisa di luar sih? Tadi kan saya titipin sama ibu. Ibu sadar nggak sih ini udah jam berapa? Katanya ibu janji mau jemput dia setelah pulang kerja. Udahlah, saya nggak mau dititipin lagi. Waalaikumsalam. Yati, kenapa lu biarin Fatimah nunggu lu di luar? Ih, lagi lu kenapa pakai telat pulangnya? Iya bu, tadi saya lembur. Ulu, Yati, gimana kalau besok-besok Fatimah teh dititip sama kita aja, Nyayin? Ah, bener tuh. Nah kalau kita berdua nggak bisa nih, baru deh lu titip di yayasan. Pasti Aini seneng. Makasih ya bu. Maafin ibu ya nak. Apa nggak apa-apa Ay kalau aku titipin Fatimah di sini? Ya nggak apa-apa dong Mbak. Lebih baik Fatimah dititipin di yayasan. Fatimah kan juga lagi libur sekolah ya. Jadi Fatimah boleh main-main sering ke sini atau mau nginep. Bisa kok Mbak. Alhamdulillah, kalau gitu aku nggak terlalu khawatir karena ninggalin Fatimah sendirian. Makasih ya Ay. Loh, Fatimah kamu panas. Ada yang sakit nak? Enggak bu, aku cuman ngantuk aja. Ibu berangkat kerja aja. Bener. Ya udah kalau gitu ibu kerja dulu ya. Kamu baik-baik sama Kak ini, kamu nurut ya. Ya deh Mbak kalau gitu hati-hati ya Mbak. Semangat Mbak kerjanya. Makasih ya ini. Iya. Saya pergi dulu. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah, ikut kakak Aiman ke dalam yuk. Bu Fia, maaf Bu sebentar Bu. Kita kan udah lembur semalam. Boleh nggak kita minta uang lembur kita? Ya ampun, kamu baru lembur sehari aja udah minta macem-macem. Atau jangan-jangan kalian sengaja ya? Kerjanya dilama-lamain gitu, akhirnya jadi lembur. Iya, mereka ini kan cuma minta haknya aja. Lagian jelas-jelas semalam kamu sama Mas Atek minta kita semua buat lembur. Kata kamu karena ada kerjaan tambahan kan? Yati, denger ya, kamu itu memang teman SMA aku. Tapi di sini, aku ini bos kamu. Jadi hati-hati bicaranya. Atau jangan-jangan kamu yang hasut mereka ya? Supaya protes gitu, minta uang lembur sama aku kayak gitu. Pokoknya kalian semua denger ya. Di sini tidak ada uang lembur. Karena prinsip order di saya harus selesai dalam waktu 1 hari. Titik. Ayo kerja lagi. Ayo kerja lah. Lama lagi nanti nggak jadi lagi. Siapa mau balon? Siapa mau balon? Darren mau balon ya? Aku mau. Mau, tapi kita main game dulu ya. Oke, Adil sama Kevin, sweet. Yeay, Adil menang. Nih untuk Adel, gantian mainnya. Darren mau main gak? Mau. Tar, ngapain kok di foto-foto sih? Enggak, gue cuma nggak mau kehilangan momen aja. Ngeliat lu kayak gini, ngeliat seneng. Maksudnya, gue nggak mau kehilangan momen anak-anak seneng kayak gini maksudnya. Fatimah, kamu kenapa?
Ya Allah, Tar, badannya anget. Mendingan kita langsung bawa ke dalam aja ya. Langsung bawa ke dalam. Iya, tolongin Tar. Pelan-pelan. Anak-anak, masuk ke dalam yuk. Darren, let's go. Let's go, masuk ayo. Udah ah, nggak semangat aku kerja kalau kayak gini. Masa kita kerja capek-capek nggak dibayar sih? Nggak dapat upah lembur. Kayak gini aku mau berhenti aja deh. Tapi saya butuh duit. Kalau keluar pun belum tentu kan dapat kerjaan lagi. Iya, saya sebenarnya juga udah capek kerja di sini. Tapi kan gajinya lumayan dibanding pemasukan saya pas buka usaha jahit sendiri. Iya juga sih, aku juga masih bingung mau kemana kalau keluar dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Loh, Fatima kenapa, Ai? Tadi mendadak dia diam. Terus dicek, ternyata dia demam, Mbak. Tadi aku udah sempet telepon Mbak, cuman nggak aktif handphonenya. Tadi kayaknya lobet deh baterainya. Maaf ya, Ai jadi ngerepotin kamu. Enggak kok, sama sekali nggak repotin. Mbak, gimana kalau sekarang Fatima kita anterin ke rumah sakit ya? Ini anterin ya? Aku juga mau bawa Fatima ke dokter. Tapi uangnya belum ada. Mbak? Nggak usah, nggak apa-apa. Biasanya kalau habis minum obat warung, dia sembuh. Makasih udah jagain Fatima. Saya pamit dulu ya. Udah kalau gitu hati-hati ya Mbak. Fatima, semoga cepet sembuh ya. Jangan lupa makan sama minum air putih yang banyak ya. Makasih ya Kak ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pusing. Ya Allah, kok badan kamu panas banget, Nak? Kenapa aku izin sama Pi hari ini ya? Bentar ya, Nak. Halo, kenapa? Vi, aku hari ini izin ya. Anakku sakit. Izin? Enak aja kamu izin-izin. Gak bisa, ini kan orderan lagi banyak. Lagian kamu juga karyawan baru udah izin lagi. Enggak. Ya Allah, Vi. Tapi badan Fatima tuh panas banget. Kalau aku pergi nggak ada yang jagain. Ya cari cara lah gimana kek. Pokoknya kalau kamu sampai nggak masuk hari ini, gaji kamu aku potong. Halo? Vi? Aku titipin lagi aja ya ke yayasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue denger dari luar rame bener ngomel-ngomel. Jangan ngomel-ngomel, nih bulan puasa ntar tenggorokan lu kering, lu aus. Ya? Aduh, mereka dengar nggak ya omongan aku barusan? Tadi tuh ada yang mau nipu Pak Haji, makanya saya jadi marah-marah. Pak Haji, kebenaran nih. Saya baru bawa sampel. Ini baju buat lebaran, hasil konveksi saya. Ini bagus banget nih Pak Haji, coba deh. Tuh bahannya adem, tuh motifnya bagus, coba. Premium nih Pak Haji bahannya tuh. Iya, bagus, cakep juga ya. Iya. Ya kan? Gini aja, gue pesen buat gue bagi-bagiin warga sekampung. Biar ntar pada seragaman. Secara gue Haji Satiri, ya kan? Orang paling kaya di kampung sini, ya kan, Ri? Ya? Bener. Be, apa nggak mau bazir? Kita kan mau bikin sembako buat bagi-bagi ke warga, Be. Pak Haji Satiri itu kan orang kaya, duitnya banyak, nggak bakal habis kalau beli ginian buat sekampung mah, ya kan? Lagian kan orang-orang pasti bangga nih gitu kan, pakai baju seragaman sama Pak Haji, kalau di foto jadi cakep. Masya Allah, alhamdulillah, wa syukurillah. Tuh Ri, lo denger nih. Tapi kayaknya kagak usah lo sebut-sebut. Emang gue udah kaya, ya kan? Haji Satiri. Tapi gitu ya, jangan lupa. Yang cowoknya sama yang ceweknya. Biar seragaman sekampung, ya? Oke. Yaudah, gue balik dulu, ya? Iya. Jangan lupa, siapin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Udah kagak apa-apa, babe orang kaya, biarin aja. Yes, makin banyak pesanan masuk, makin gede untungnya nih kalau bisa aku akalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah, masih sakit ya? Coba atuh. Ulu, karunya teuing atunya Fatimah teh masih demam. Mending lu bawa ke dokter aja anak lu. Bahaya kalau anak seumuran gini panasnya sampai kejang. Ngeri. Tapi masalahnya belum ada uangnya, Bu. Oh. Udah nih. Lu pakai aja dulu nih berobat. Enggak, Bu, nggak usah. Saya takut nggak bisa bayar. Ih, lu kagak boleh gitu. Lu kayak sama siapa aja. Udah pakai aja. Gimana atuh kalau kita teh jagain aja Fatimah di rumah gitunya, biar kamu teh bisa tetap kerja. Nggak usah, Bu, nanti ngerepotin. Tadi sih niatannya mau titipin Fatimah ke yayasan. Kagak baik kalau orang sakit diotong-otong ke sono kemari. Ntar malah kesawan dia di jalan. Kita yang jagain aja dia di mari. Udah atuh teu naon, kamu teh kerja aja dulu, takut nanti malah telat. Fatimah teh biar sama kita aja nya. Ya udah deh, Bu, kalau gitu. Makasih ya udah mau jagain Fatimah. Iya. Oh iya, di meja dapur ada obat warung. Nanti kalau misalkan Fatimah masih panas, kasih lagi aja obatnya. Tenang wae, pokoknya mah kamu berangkat aja nya. Ya udah, saya pamit dulu ya. Fatimah, Mama tinggal dulu ya. Kamu jangan nakal. Nanti kalau masih panas kamu minum obatnya ya. Iya, Bu. Ya udah, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Ya. Hati-hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah, tenang wae atunya, di sini teh ada Ibut, ada Yeyen gitu. Udah lu urusin. Iya. Gue mau masakin dia bubur dulu aja. Tenang aja nya. Ayo Ibut, ayo Yeyen, nanti kita teh main ke tamannya biar kamu cepet sembuh. Waduh. Capek banget nih kayaknya dia nih. Pasti habis narik becak 5 kali. Foto ya. Apaan lagi? Lihat Aing tiduran begini. Ya ampun, manisnya. Atar, kamu habis fotoin aku? Enggak, aku nggak motoin kamu. Terus tadi kenapa tiba-tiba ada flash depan mataku? Mungkin kamu mimpi. Itu mimpi aja. Coba aku Itu lihat. mimpi. Coba aku lihat. Kenapa? Enggak nih bukan foto kamu. Enggak. Hapus Iya. Enggak mungkin gua hapus. Kapan lagi gua bisa foto ini? Oh, nggak bisa. Enggak, tunggu. Bentar. Atar, kamu udah banget sih. Di sini nggak? Siapin. Tunggu. Maya. Maya. Jelek kayak gini aku bakal hapus. Ya. Makasih banyak Maya, makasih banyak banget. Sama-sama. Kenapa dihapus sih? Dia tuh walaupun lagi tidur masih tetap on point loh mukanya. Rajin banget. Kamu lagi butuh uang kan? Aku bisa kasih kamu uang asal kamu temenin aku malam ini. Kurang ajar kamu ya, Mas. Aku tuh bukan perempuan rendahan. Dan aku nggak suka kamu kayak gini sama aku. Aku tuh kerja di sini cari uang buat anak aku dan keluarga aku. Bukan buat ngelayanin laki-laki kayak kamu, Mas. Vi, Apa? aku boleh nggak minta gajiku lebih awal, Vi, bulan ini? Tadi minta izin pulang cepat. Sekarang minta gaji lebih awal. Kamu nih baru kerja aja udah mintanya macem-macem ya? Aku kepepet, Vi. Buat berobat anak aku. Bukan urusan aku lah.
Apa lagi nih? Saya mau minta gaji saya yang bulan lalu, Bu. Ya nanti saya bayar kalau semuanya tuh udah diambil. Tapi saya butuh buat makan sehari-hari, Bu. Lagian gajian udah telat seminggu. Kamu tuh jangan zolim sama karyawan. Kasian. Mendingan tolong deh. Kamu kasih hak mereka. Kamu gak usah ikut campur ya. Kerja. Kerja. Campur. Kerja nggak? Kerja. Protes saja. Ini ada bingkisan untuk Fatima ya, Mbak. Makasih ya, Ai. Alhamdulillah. Dan ini sedikit uang untuk Fatimah berobat dari yayasan. Ya Allah, makasih banget, Atar. Aku bakalan bawa Fatimah malam ini juga berobat ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fari, kamu ada perlu apa kesini? Ini, saya mau kasih titipan sembako buat Mbak Yati dari Babe. Oh, terima kasih, Fahri. Sama-sama. Hai. Babe juga nitipin buat yayasan. Nanti saya anter ya. Nggak usah repot-repot, Fari. Nanti biar aku sama Atar yang ngambil ya. Gak apa-apa kok. Nggak repot. Sekalian juga ketemu sama anak-anak yayasan. Udah. Tunggu. Kita kan kesini mau jenguk Fatimah. Kenapa jadi kasihkan ngobrol? Maaf ya, Mbak. Kita kasihkan ngobrol. Tapi gimana kerjaannya, Mbak? Lancar kan? Alhamdulillah lancar. Justru ini lagi banyak banget pesanan. Kayaknya aku bakalan lembur terus deh. Ya ampun, pasti capek banget ya, Mbak. Kalau misalkan Mbak Yati butuh bantuan, aku bisa anter kok untuk nganterin Fatimah ke rumah sakit. Nggak usah. Justru aku pengen antar Fatimah ke rumah sakit karena pengen tahu apa diagnosa dari dokter. Tapi kalau misalkan nanti Mbak Yati masih butuh bantuan untuk jagain Fatimah, aku bisa kok, Mbak. Makasih banyak ya, Ai. Yayasan dan warga udah banyak banget bantu aku dan Fatimah. Semoga Allah limpahkan rezeki yang berlimpah untuk kalian. Amin. Amin. Dani. Ngapa ya gue akhir-akhir ini ngerasa gue dapet duit berapa aja nguap mulu. Kurang mulu duit gue. Kayaknya gue mesti cari second income begono. Second income. Second apa second? Maksudnya kerjaan sampingan Nah gitu iya ya. begono. Kalah hatul hulu lamun ngadengekeun yeun ngomong kitu teh nya ada sarua atuh iput ge walaupun boga salaki tapi duit teh asa kurang wae gitu. Jadi kayak nama iput teh kudu boga pekerjaan gitu alias kerja sampingan. Ibu-ibu mohon maaf nih, tadi nggak sengaja dengar pembicaraannya. Kayaknya butuh kerjaan ya? Kebenaran banget, konveksi saya tuh lagi buka lowongan. Pas banget nih tuh. Pia kagak. Gue kagak bisa ngejahit, jangan kata ngejahit. Gue masukin benang ke dalam jarum aja gue susah kagak bisa. Sarua atuh iput oge nya paling takut eta teh sama mesin jahit, apalagi eta teh mesin jahit teh anu ngageter gitunya. Iya bener-bener, jangan mereka berdua deh Mbak. Nih takutnya bukannya kain yang dijahit malah tangannya gimana tuh Mbak? Nggak usah khawatir, kebenaran saya tuh lagi nyarinya tukang potong sama tukang paling masukin kancing. Cakep tuh Dan. Kalau bagian motong-motong doang mah gue jagonya deh. Iput oge sarua atuh teu naon. Ari masangkeun kancing mah nya memeusan kitu nya, kancing-kancing cantik teu naon iput mau. Nah, cocok kan? Kalau gitu kalian bisa mulai hari ini. Alhamdulillah. Gue demen banget ini kalau sistem cari karyawan sat-set begini ya. Hari ini Bu Iput sama Bu Yeyen bakalan datang sini. Jadi saya minta kamu nggak ngomong macem-macem sama mereka. Kenapa aku nggak boleh cerita keburukan kamu dan tempat ini? Karena sebagai imbalannya, saya akan kasih kamu gaji lebih awal.
Aku emang hutang budi sama Bu Yayen dan Bu Iput. Tapi kalau nurutin Via, aku bisa dapat uang lebih cepet buat simpenan kalau Fatimah kenapa-napa lagi. Kamu tuh dibaikin bukan makasih malah diem aja. Kamu tuh nyebelin tuh gak dari zaman SMA. Sok pinter. Lihat sekarang siapa yang sukses. Kamu, perempuan tanpa suami, atau aku, bos konveksi. Iya, aku gak akan macam-macam. Asal kamu kasih gaji aku dan karyawan tepat waktu. Bisa-bisanya dia ngancam aku. Tapi aku masih butuh tenaga orang-orang ini lagi buat bisnis aku. Ya udah, aku bayarin sekarang mereka semua. Kainnya buat anak-anak yayasan ini, kualitas begini sih udah lebih dari cukup lah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Ai. Itu kain yang buat anak-anak yayasan. Kok kelihatannya bahannya kurang bagus ya? Bukan, ini buat pesanan lain. Masa iya saya kasih kain buat yayasan yang kain murah gini, kan nggak mungkin. Oh, tapi warnanya sama ya? Iya, memang warna kayak gini tuh emang lagi tren, Ai. Iya. Kalau gitu kira-kira berapa lama ya jadinya? Pokoknya secepatnya. Kalau bajunya jadi, langsung aku kabarin ya. Ya udah kalau gitu. Makasih ya, Mbak. Mbak, kalau nanti ada apa-apa, kabarin saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dateng? Bu Pia ada? Via lagi terima barang, tunggu sebentar ya. Iya. Kok mereka mau sih kerja di sini? Dia nggak tahu aja di sini gimana. Kenapa sih orang mau tuntutin kayak gitu? Kan kita teh wanita paling tercantik di kampung ini gitu. Mungkin mereka teh terkasih mak teanya. Bu Yeyen sama Bu Iput udah datang. Ya udah kalau gitu kita langsung aja ya. Kalian belajar motong di situ, diajarin nih sama Yati ya. Ajarin ya. Ayo tuh, taruh dompet Iput dulu. Yeyen, kita teh mulai kerja ya teh. Eleh. Kumaha atuh sok contohkan? Motong tuh gampang, tinggal lurus aja caranya kayak gini nih. Kan kita terusin yang ini nih. Sambil nunggu ngabuburit, gimana kalau kita main game? Main game! Siapa yang mau main? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Makasih banyak ya. Kamu udah mau nemenin ngabuburit bareng di sini. Sama-sama. Aku yang makasih, Ai. Udah diajak main ke sini. Ini pas banget nih. Mendingan Kakak Fari juga ikutan. Perlu setuju nggak kalau Kak Fari ikutan? Yeay. Baris dulu bareng sama Kak Fari. Darren di depan. Naga panjangnya bukan kepala. Menggeleng-geleng selalu riang gembira. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dialah yang terbelakang. Kak Fari aku tangkap. Berarti Kak Fari yang beliin takjil. Oke, Gimana? Apa aja yang beliin ya? Tapi daripada Kakak Fahri pergi sendirian, kasihan nggak sih? Ya kan? Jadi gimana kalau kita main lagi supaya cari yang kalah siapa tuh buat nemenin Kakak Fahri?
sekarang kakak Atar sama kakak Aini ikutan ya. Oke. Go. Let's go. Yuk. Atar, ayo. Ayo sekarang. Ayo baris. Ayo. Ular naga panjangnya bukan kepala. Mengelak-gelak selalu riang gembira. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kerja lagi. Ya eleh, kita baru juga istirahat, baru juga minum, masa udah suruh kerja lagi? Ya udah minum kan? Cukup dong. Loh, maksud kamu teh kita teh langsung lanjut kerja gitu? Nggak boleh makan dulu, nggak boleh sholat dulu gitu, terus we nya digawe. Ya udah kalau gitu, sekarang kalian sholat, abis itu lanjut kerja lagi. Bisa kan? Oke deh. Abis ini kita langsung kerjain lagi orderan lain ya. Kita nggak punya banyak waktu. Bukan dilanjutin besok aja gitu? Loh, maksud maneh teh kita teh nggak boleh pulang gitu. Ya terus siapa yang nyelesain kerjaan ini? Kita kagak boleh diem aja ini. Masa kita kerja lebih dari 8 jam loh. Sekarang gini aja, kita kudu berani ngomong. Gua yang ngomong nanti sama. Ada apa nih pada ngumpul? Pada kerja. Bia, jam kerja kita ini udah kelar. Kita udah harus pulang. Jadi lu kagak boleh nambah-nambahin jam kerjaan kita, paham? Bu Yayan, bosnya di sini itu saya. Saya yang gaji kalian semua. Gue tahu lu bosnya. Tapi gue kagak mau jadi sapi perah di mari. Kalau gitu gue berhenti kerja aja. Sarua, Iput gak berhenti. Harara yang teh gawe di dia. Iput mau ngambil dompet Iput dulu. Ayo. Siap. Bisa-bisa yang lain juga pada berhenti dadakan kalau kayak gini. Oke, kalau gitu, bagi kalian yang mau lembur atau sampai nginep untuk selesaiin orderan, bakalan saya kasih THR-nya double. Oke, kalau gitu deal. Kita selesaiin semuanya. Seriusan? Lu mau ngambil kerjaan ini, mau lembur sampai pagi? Demi duit? Kalau gue mah sorry ya. Gue mendingan terawih. Oh yuk, udah ditunggu Pak Haji Satiri terawih yuk. Bye. Yaudah kerja. Mamasku benteng kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Gue mau masak kangkung. Ame biasa sambal peletik. Memelinjo. Saya rasem. Iya, tapi mana Fahri? Fahri lagi gue suruh ke Kang Jahit. Ngambil baju seragam buat lebaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar-dengar dalam rangka apa Pak Haji? Pakai baju seragam. Seragam, gue pengen tuh ntar begitu di hari lebaran tuh warga kampung samaan bajunya. Ntar, lu kan di yayasan udah dapat baju juga. Double dong kalau lu dapat dari Pak Haji juga. Emang nggak boleh gue dapat juga? Iri? Ya, kagak iri gua. Cuma maksudnya lu ngapain lebaran pakai baju double-double? Mending satu aja udah cukup. Deh Pak Haji nih nggak usah dikasih Pak Haji. Udah. Pada ribut tentet tunggu si Fahri. Ntar Fahri datang kemari. Gue bagi-bagi tuh baju, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baju-bajunya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Nih, Tar. Babe titip buat Maya sama Aini, yayasan. Nah, nih. Oke, kasih Maya sama Aini. Ya. Bu Yayan, Bu Iput nih pas banget nih. Bagi bagi-bagiin baju. Nih. Gratisan, benar? Gratis dong, Haji Satiri orang paling kaya di kampung. Ini ngejahitnya di konveksinya si Pia. Iya. Ya elah Ji, bukan gue kagak terima kasih nih Ji. Emang warnanya harus bat hitam ya Ji? Udah gratisan masih protes. Iput mah males hari dijahit di si Pia mah males make nage. Bukan begitu Ji, masalahnya mentang-mentang kita tinggal di kampung aja. Kita udah kayak Kopasmit, seragaman, baju hitam. Apaan Kopasmit? Apaan? Komando pasukan anti dedemit.
Mai, nih, taruh sini dulu aja. Kok? Ini baju-bajunya ya? Iya. Berat banget. Udah sampai makanya. Coba kita buka. Coba kita lihat dulu. Harusnya sih bagus ya. Ini bahan bajunya kayaknya agak kasar ya, Ay. Kalau dipakai takutnya panas nih. Ya mungkin masih baru nggak sih makanya kasar. Harus dicuci dulu kali ya. Yaudah aku coba cuci dulu aja deh. Siapa tahu jadi lembut kan bahan. Bentar ya, Ay. Makasih ya, Mai. Ya. Halo, Assalamualaikum. Kondisi ibu ngedrop. Astagfirullahaladzim. Aku harus bisa dapetin THR double yang dijanjiin Via. Biar bisa pulang dan bawa ibu berobat. Mayati, Fatima dititip di mana? Kok Mbak bisa semalaman di sini? Fatima aku titipin di Yayasan Nur Amanah sama ini. Oke. Ini coba kamu lihat. Ini hasil kerja aku dari kemarin. Sama sekalian aku mau nagih janji soal THR double. Aku bisa minta duluan kan di awal. Dan ada maunya aja. Jangan beres. Kejang tahu sendiri. Kamu nggak apa-apa, Mbak? Mukanya pucat banget, Mbak. Yati, kalau emang sakit nggak usah maksain. Kalau kayak gini kan kesannya aku yang sadis. Lagian ini jadi karyawan lain jadi terhambat kerjanya gara-gara kamu. Kalau kayak gini caranya gaji kamu aku potong. Jangan, Vi. Tapi, ya, aku bantu, Mbak. Fatima, kenapa? Kak ini, Ibu kapan ya datang ke sini? Ibu bakal jemput Fatima nanti setelah Ibu selesai kerja. Kan Ibu nyari uang untuk Fatima. Kenapa? Fatima kangen sama Ibu ya? Iya, Kak. Gimana kalau sekarang kita main sama anak-anak yang lain? Fatima mau nggak? Mau, Kak. Mau? Hai. Ini Iya, Mai, kenapa? baju baru yang tadi udah aku cuci, abis aku rendam. Jadi kayak gini ya luntur malah. Kok kayak gini sih, Mai? Padahal biaya yang kita keluarin tuh mahal banget loh. Ini kenapa kualitasnya jelek ya? Kalau kayak gini kan jadinya nggak layak dikasih ke anak-anak. Permisi, paket. ya. Ini ada paket atas nama Ibu Via. Oh ya udah, biar saya yang kasihkan, kebetulan saya mau ke ruangannya. Oh ya, silakan. Saya permisi. Iya, makasih. Iya, itu bahannya murah aja. Jadi kan aku lebih banyak untungnya. Udah nggak apa-apa, kan mereka nggak tahu, jadi lebih gampang nipunya. Toh orang-orang juga nggak tahu soal bahan apa yang aku pakai. Mereka pasti percaya aja kok sama aku. Ya ampun Yati. Ini kalau rusak gimana? Mau tanggung jawab? Aku selama ini udah kerja keras di sini, Vi. Yang padahal gaji aku tuh nggak ada sebanding nilainya dengan apa yang aku lakuin di sini. Aku nggak masalah selagi itu halal. Tapi aku nggak bisa tinggal diam sama semua kecurangan kamu. Shell! Astagfirullahaladzim.
Bu Via, Yati, ada apa? Nah, ini si Yati jatuh. Ini baru aku mau tolongin. Sayang. Mbak, kenapa itu pipinya? Oh iya, itu pipi kenapa? Ini tadi saya habis jatuh di konveksi. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Makasih udah jagain Fatimah. Iya. Pamit dong. Dadah kakak. Dadah, hati-hati Fatimah. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Waalaikumsalam. Gue bilang itu bukan karena luka jatuh deh, tapi kena tampar. Aku juga ngerasain hal yang sama sih, Tar. Apa mungkin Mbak Yati nyembunyiin sesuatu ya? Kayaknya. Ini udah, ini juga udah, ini udah. Gimana sayang? Udah selesai diantar semua pesanannya? Udah dong sayang. Semua pesanan sudah aku kirim semua. Aku udah bisa bayangin berapa banyak uang yang bakalan kita punya setelah semua pesanan selesai diantar. Kamu benar sayang. Kita ini udah untung banget loh mas. Dari mulai bayar pegawai murah, belum lagi THR mereka masih aku tahan gara-gara gak capai target. Kebayangkan sebanyak apa uang yang bakal kita punya. Kamu memang cerdas sayang. Aku beruntung menikah dengan kamu. Aku yang beruntung nikah sama. Ayah, aku kesel banget deh. Aku maksudnya nggak expect gitu loh kalau bahan konveksinya Mbak Via itu sejelek itu. Pas diprotes dia malah bilang, oh ini kan udah sesuai sama requestan kita lah, mana ada kita request kayak gitu. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Apa ada hubungannya sama Fatimah yang aku lihat dalam vision aku? Dia ketakutan dan lebam di pipi Mbak Yati. Aini! Ih, masa iya dari tadi orang ngomong di sini nggak didengar? Kamu kapan nyampenya, Mai? Astagfirullahalazim, Aini nggak lihat dari tadi datang di sini ini ngomong loh. Astagfirullah, mikirin apa? Ngelamun, hah? Maaf, aku tuh tiba-tiba kepikiran sama Mbak Yati. Soalnya kemarin waktu jemput Fatimah, aku sama Atar ngeliat muka dia tuh lebam-lebam. Aku yakin kalau itu bukan karena jatuh, tapi itu karena dijahatin Mbak Via. Kalau emang pemikiran kamu ini benar, berarti kita harus cari buktinya, Ai. Buat bisa perkarain dia. Minimal saksi. Pernyataan karyawan konveksinya Mbak Via. Untung lagi pada istirahat sholat. Via dan Mas Atep juga nggak ada. Aku harus cari bukti kecurangan Via. Via pasti manipulasi harga beli kain supaya nggak ada yang curiga. Aku harus bisa cari nota pembelian bahan yang nggak sesuai dengan permintaan klien. Yati, ngapain kamu di sini? Tadi aku mau ketemu Via, Mas, cuman Vianya nggak ada.
Mau apa, Mas? Mas. Kamu mau kemana sih? Udah di sini aja. Makasih, Mas. Ya ampun! Ngajar kalian ya! Ternyata kalian main di belakang aku! Enggak sayang. Yati yang udah godain aku. Enggak, Vi. Dasar kamu pembohong. Kamu ngelakuin ini semua karena kamu iri kan sama aku kan? Kamu mau ngambil semuanya dari aku termasuk suami aku kan? Aku nggak mungkin kayak gitu. Ngomong kamu. Mulai sekarang kamu aku pecat. Pergi kamu sekarang. Kamu mungkin nggak percaya sama aku. Tapi asal kamu tahu ya, Vi. Aku bukan perempuan rendahan kayak gitu. Aku bisa jelasin semuanya sayang. Astaga. Si Yati ngambil nota pembayaran sama buku catatan aku. Yati yang ngambil? Iya, siapa lagi? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu harus lakuin sesuatu sebelum Yati ngebeberin semuanya keluarga. Kalau kamu bisa ngelakuin itu, aku bakal maafin kamu. Kamu tenang aja. Aku tahu gimana caranya. Kasihan banget sama si Yati. Ih, Pia begitu amat ya. Mestinya nih istirahat, dia bisa pulang. Kan jaraknya deket tuh dari tempat kerjaan ke rumahnya si Yati. Iya kan? Halo adek, Om Badut bisa sulap nih. Ikut Om yuk, nanti Om ajarin. Yuk. Aku akan beberkan semua bukti kecurangan Via. Biar nggak ada yang dirugiin lagi. Mbak Yati. Dan? Mbak Yati lagi kenapa? Kok kayak panik begitu? Aku ceritain aja kali ya ke Dani. Dan aku mau minta tolong banget sama kamu ya, Dan. Kenapa tuh, Mbak? Aku titip ini kasihin ke Aini. Please, ini penting banget ya. Ini apaan, Mbak? Aku nggak bisa jelasin sekarang. Pokoknya aku minta tolong kasih ke Aini ya. Aku pergi dulu. Kasih, Dan. Ya. Apaan ya? Kok sampai panik begitu, Mbak Yati? Nah, udah ajan tuh. Nah, kita pulang, kita bawa Fatima. Kita ajak sholat jamaah sekalian ya. Ayo. Fatima? Kemana tuh si Fatima teh? Fatima? Fatima? Kemana tuh budak tehnya? Orang hilang. Yayan jangan bikin panik atuh. Bu, Fatima di mana? Aduh, maafin nih. Kita teledor. Di mana dia? Maafin nih. Duh, jadi ini Fatima hilang. Kalian ngapain aja sih, Bu? Kok sampai Fatima hilang gak ada yang lihat? Ya lu pakai tanya lagi. Lu kan tahu kalau gua sama dia udah duduk ngobrol, pasti gua ngegibah lah. Jadi chat dari Via tadi bukan ancaman. Fatima emang di sana. Aku harus pergi sendiri. Aku takut Fatima kenapa-napa kalau aku pergi sama Bu Ibu dan Bu Yeyen. Ya udah, sekarang saya bakal cari Fatima aja. Ya udah kita ikutnya. Gue ngikut, gue kudu tanggung jawab. Jangan. Mendingan Bu Yeyen sama Bu Ibu carinya di yayasan. Barangkali Fatima lagi main-main di sana kan? Ntar lu kabarin gue. Iya, nanti kalau ketemu saya telepon. Ayo ke yayasan, Yan. Ayo. Alhamdulillah, sekarang donatur baik banget. Iya. Dia mau nyumbangin untuk buku anak-anaknya yayasan. Kok Bang? Ya? Ini. Kenapa Bu Yeyen? Tunggu ketemu lu di mari ya, Eleh. Ada apa? Jadi ceritanya, iya ya nama Iput punya salah ini. Teledor, pan kita dapat amanat tuh suruh jagain si Fatima sama si Yati. Tapi gara-gara kita tinggal ngegosip. Pasti mana lo, Ngit? Hilang. Udah gitu kita disuruh mencar nyarinya.
Terus Bu Yatinya cari kemana? Ih, tadi tante bilangnya Yen, cuman kita teh mau ikut bareng dia gitu nyari. Cenah mah ulah bareng gitu, seperti nama dia teh aya nu dirahasiakeun gitu. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben Dani kesini. Ada apa? Aini mana, Mai? Apa sih? Setiap orang yang datang ke sini pasti nanya-nanya Aini. Kan aku juga ada di sini, tapi nggak ada tuh nyari. Mai kok tiba-tiba curhat sama gue sih? Gue kan baru datang. Ini ada titipan dari Mbak Yati, katanya penting. Oh, emang isinya apa? Nggak tahu gue isinya apaan. Tadi gue juga nanya, cuma kagak dijawab sama dia. Gue juga nggak berani buka. Terus taruh mana nih? Udah tuh taruh situ aja tuh. Ini? Mejanya Aini. Titip ya? Ya. Via! Di mana Fatima? Tuh, situ. Fatima? Fatima? Ibu, tolong, Ibu, tolong aku, Bu. Lepasin dia. Lepasin Fatima. Aku mohon sama kamu lepasin Fatima sekarang. Oke, aku akan lakuin apapun buat kamu, tapi aku mohon lepasin dia sekarang. Benar. Mau ngelakuin apa aja buat aku. Aku cuman minta kamu kembaliin semua yang kamu curi dari kantor. Kalau kamu mau dia selamat, kembaliin sekarang. Jadi ibu yang satu ini nggak mau anaknya selamat. Tolongin ya. Gini, kalau berani macam-macam sama aku, Mau diapain nih orang? bawa ke sana. Diam. Ayo, lepasin. Assalamualaikum. Salam. Tar, kira-kira pergi kemana ya? Ini kalian kenapa lama banget sih? Hah? Kalian ngabuburit di luar ya? Sengaja nggak ngajak-ngajak aku biar kalian berduaan doang. Apaan sih lo? Siapa yang ngabuburit? Jangan salah nuduh deh. Kita tadi lagi nyari Bayati, nggak ketemu-temu. Bayati? Bayati emangnya kenapa? Bentar. Itu tadi dititip tuh sama Dani. Katanya dari Bayati. Dari Mbak Yati? Iya itu. Ini apaan, Mai? Coba aja buka. Ya ampun. Kalau Bayati ngasih ini ke kita ya? Ini sebentar. Ini kenapa harga bahannya murah-murah banget kayak gini? Ya kalau bahannya semurah ini, dapatnya kainnya yang jelek dong. Berarti selama ini Mbak Via pakai bahan yang jelek. Tapi kenapa kamu promosiin pakai bahan yang terlalu bagus ya? Pantes aja, Ay. Tar, itu baju anak-anak yayasan, semuanya luntur loh. Bahannya juga jelek, gak sesuai sama harga yang kita bayar.
pasti ada yang nggak beres nih. Padahal kita udah 2 kali bolak-balik ke rumahnya dia. Terus kita hubungin juga nggak bisa, Tar. Yaudah, kita coba cari lagi deh. Kenapa itu pipinya? Pipinya kenapa? Oh, ini tadi saya habis jatuh di konveksi. Tunggu deh. Apa jangan-jangan memar yang di mukanya Mbak Yati itu ini ada hubungannya? Gimana gue nggak bingung? Semua warga nih yang gue kasih baju atu-atu, bajunya pada luntur. Udah gitu pada kisrut. Gimana gue nggak mau emosional coba? Iya, beneran tuh. Sama aja kayak kulit martabak, kisut. Iya, sama kayak anak-anak yayasan. Baju mereka juga kayak gitu. Ini yang beli di Mbak Via kan? Iya, kok lu tahu? Iya, saya juga baru tahu dari Mbak Yati yang kasih bukti ke Aini. Kalau selama ini Mbak Via tuh beli barang-barang, bahan-bahan yang murah semuanya. Rugi dong, Babe udah ngeluarin duit banyak. Sabar, Be. Kita tanya dulu baik-baik. Ini jadi maksudnya kita ditipu gitu? Dia pakai nanya lagi. Masalahnya gue udah pesen tuh baju untuk bagi-bagiin warga di kampung ini. Tidak sesuai. Alah Pak Haji Satiri, bukan cuma masalah baju atunya. Karyawan anu kerja di dinya teh henteu diperlakukan dengan baik. Bener banget tuh. Gua aja nih gemes banget sama tuh orang. Apa gimana kalau kita samperin aja ke rumahnya? Iya, kita samperin. Gue juga udah gregetan ini. Ayo, gregetan. Sono, rumahnya ayo. Gregetan. Diam. Sama. Mbak. Dan? Le ngapain ini malam-malam? Belum tidur. Iya, ini lagi ngurusin pengiriman barang. Oh gitu, iya. Mbak, saya baru ingat tuh, celana yang baru saya beli tuh, luntur masa. Oh iya, Dan. Oh, ya udah gini aja, nggak usah khawatir. Biar nanti saya ganti, plus saya kasih bonus. Seriusan, Mbak? Iya, serius banget dong. Mantep, ya udah makasih ya Mbak ya. Oke deh kalau gitu, saya langsung pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepetan bawa mereka. Tapi mau dibawa kemana mereka? Kemana kek? Pokoknya penting mereka hilang. Ingat ya, jangan sampai ketahuan sama orang. Ya udah. Tar, kita udah kemana-mana tapi nggak ketemu. Kita harus kemana lagi ya? Gue juga nggak tahu mau cari kemana lagi nih. Ini, awas. Ya Allah, hampir aja. Hei! Ini ngebut banget ya? Cara ini nggak bisa dibiarin nggak sih? Jangan. Ini bisa ngelakin banyak orang. Diam nggak lu? Jangan pada berisik. Hei, berhenti! Berhenti! Mereka kenapa ngikutin gua ya? Apa jangan-jangan mereka tahu ada Fatimah dan Yati di mobil ini? Hei, berhenti! Berhenti! Mas! Hei! Tar, agak coba ngebut dikit. Berhenti! Hei, berhenti! Hati-hati. Hei! Paula udah sampai mana? Ya, cepetan dong. Jangan lama-lama, lelet banget sih. Berarti ya. Mbak Via, kita perlu bicara. Ada apa sih, Mai? Soal baju udah beres semua kan? Nggak ada kesalahan. Mbak Via tolong jangan bohong ya. Saya udah tahu semuanya. Saya pegang bukti buku catatan dan nota pembelian kain kamu.
Gimana bisa bukti-buktinya ada di tangan Maya? Ini sih pasti ulangnya si Yati nih. Turun lo! Tar hati-hati Tar. Turun lo! Lo apaan sih ya? Kalau sampai kecelakaan, gua juga yang susah. Mbak Yati, Fatimah, astagfirullahaladzim. Fatimah. Bentar ya, sabar ya. Mbak, aku bantu. Ayo, Fatimah. Astagfirullahaladzim. Tar. Makasih ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Sekarang kamu sama Fatimah udah aman, Mbak. Gak usah khawatir lagi ya. Gini Mike, ini pasti salah paham. Itu kayaknya tuh dari awal memang udah begitu. Saya juga bingung kalian ngeributin ini. Lu kalau ngomong just kate-kate lu ya. Warkam situ udah pada tahu kalau bahan dari lu tuh kualitasnya emang jelek. Via, nih gua Haji Satiri, orang paling kaya di kampung ini. Gue itu pesen pakaian tuh banyak ambil lu. Tapi kenapa lu pakai bahan yang murah? Tanggung jawab lu. Iya, kita semua tahu Bu Pia itu pakai kain murah. Tapi dari awal kita itu disuruh diam aja. Tapi saya udah nggak tahan. Kita disuruh lembur, tapi gaji kita itu dipotong tanpa alasan. Iya benar Pak Haji itu. Astagfirullahaladzim. Jahara banget lo jadi manusia lo. Via, kita ini semua percaya sama lu. Kenapa lu mengkhianati kepercayaan kita semua? Udah mendingan kita bawa aja dia. Ayo kita bawa aja. Ayo. Ayo kita bawa aja. Biar. Di mana aku? Tolong! Jangan! 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 Tolong! Aduh, Kamu tenang dulu, aku di sini sama kamu kok. Sabar ya. Pas diselamatin, tangan kamu udah parah dan hampir busuk. Jadi dokter terpaksa untuk mengamputasinya. Tapi Allah tuh masih sayang sama kamu loh, Mbak. Dia masih memberikan kamu umur. Sebaiknya kamu bertaubat Mbak kepada Allah. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Tapi jarang ada orang yang diberi kesempatan untuk minta maaf dan berubah. Semua yang kita lakukan nggak baik. Aku sadar, mungkin ini teguran buat kita menjadi yang lebih baik lagi. Aku juga udah salah sama kamu. Aku udah godain Yati.
di saat kamu nggak ada. Aku minta maaf ya. Belum bisa jadi suami yang baik buat kamu. Aku mimpi buruk sisaan azab, Mas. Tapi itu rasanya nyata. Aku minta maaf sama semuanya. Aku udah salah. Terutama sama kamu, Yati. Aku janji aku akan selesaikan semua janji aku. Aku akan bayarkan semua THR sesuai dengan janji aku janji. Insya Allah, aku akan maafkan kamu. Haini, Atar, aku juga mau terima kasih sama kalian. Aku dan Fatimah jadi bisa mudik. Alhamdulillah. Alhamdulillah.